Shalom Kemers, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang baik. Apapun kondisi yang sedang dihadapi, tetap andalkan Tuhan dan mengucap syukur. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan setiap harinya pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi ada doa pagi yang dilakukan serentak di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam di tempat masing-masing, yaitu pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Kemers bisa ikut dalam doa pagi dan menara doa setiap harinya. Di hari Sabtunya, pada jam 4 sore kembali lagi ibadah satu ceria, pastinya dengan keseruan yang sangat menarik. Ibadah satu ceria dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A. Kami mengajak putra-putri dari Bapak Ibu untuk beribadah bersama. Apabila putra-putri dari Bapak Ibu tidak dapat mengikuti ibadah satu ceria secara onsite, dapat mengikuti melalui tayangan di YouTube GBI Kabar Baik pada jam 4 sore. Kemudian di malam harinya di hari Sabtu ada doa malam jam 7 malam yang dilakukan secara hybrid, yaitu di Ruko Blok G nomor 7A dan juga melalui aplikasi Zoom. Link Zoom dapat diambil melalui WhatsApp grup yang sudah tersedia. Beberapa informasi yang kami juga harus sampaikan, yaitu Sekolah Kabar Baik sudah membuka pendaftaran murid baru. Untuk ajaran baru ini, kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu mendaftarkan putra-putri yang ingin mendaftar di TK atau SD. Kemudian, di tanggal 25 tahun 2023, kita akan mengadakan penggalangan dana Charity Gala Dinner. Kami mengajak Kemers untuk ikut berpartisipasi, mengajak rekan-rekannya untuk ikut dalam penggalangan dana tersebut. Kemudian di setiap Sabtu kedua pada jam 8 pagi sampai jam 10 pagi ada pembinaan modul 2 wanita bijak. Di minggu kedua setelah ibadah raya pertama, yaitu jam 10 pagi ada fellowship kaum pria. Kami sangat rindu para ibu dapat mengikuti pembinaan modul 2 dan juga para bapak mengikuti fellowship kaum pria. Sebentar kita akan memulai ibadah raya. Kita akan memulai ibadah raya ini dengan diawali dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk Kemers yang mengambil komitmen GET 2020 bisa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Deborah Asima. Mari Kemers, kita akan mulai ibadah hari ini. Alami kuasa Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu di tempat ini di hari Minggu yang luar biasa. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Ya, saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang beribadah secara online. Shalom, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh datang di hadapan-Mu, ketika kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Selama kami masih bernafas Tuhan, biar kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu. Biar kami mau datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama-sama di rumah-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ini kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan, tilik setiap kami Tuhan, satu persatu tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami datang dengan penuh pergumulan, ketika kami datang dengan beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kelepasan Tuhan atas setiap beban masalah kami Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi hidup kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Mau katakan Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Yang percaya bahwa Tuhan kita terbesar. Kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau memuji nama Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami mau memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Katakan sama-sama, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan
muka-muka yang bersukacita. Haleluya. Saya yakin kita semua sukacita di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan yang besar di dalam kita. Amin. Amin. Kita mau melangkah dengan penuh iman. Karena kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Nyatakan iman kita. Bapak Ibu dalam diri masing-masing. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Lagi katakan, bila kau di sisi kami, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut,
percaya Tuhan, kalau kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Nya. Setiap firman yang Engkau sampaikan Tuhan pasti akan tergenapi. Oleh karenanya Tuhan, kami mau semakin teguh di hadapan-Mu. Kami mau semakin memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya pengharapan
Bapak Ibu sembah Dia, karena Dia Tuhan yang layak kita sembah. Kami percaya, kami percaya Kau bekerja, Kau penuh kuasa, semua firman-Mu pasti tergenapi. Haleluya, Kau luar gak mau takut lagi Tuhan. Haleluya. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gandamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelamku takkan gentar. percaya dan kami tidak mau goyah, karena kami tahu Engkau bukanlah manusia yang berkata lalu bisa mengingkari. Engkau adalah Yesus Tuhan, Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Engkau akan menggenapi semua firman-Mu. Engkau akan menggenapi semua janji-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memiliki iman percaya yang teguh, tidak goyah, termasuk keadaan yang terjadi se-ekstrim apapun dalam kehidupan kami. Kami mau tetap fokus pegang janji-Mu, percaya penuh pada firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Kita memasuki bulan Mei, ya. Saudara-saudara, bulan Mei ini
banyak sekali orang kalau yang melahirkan anaknya di bulan Mei, nama anaknya ada aja kata Mei-nya ya. Di depan saya juga ada Ibu Mei ya. Jadi kalau kita punya temen ya namanya siapa, Meiwati gitu ya, bisa kita tebak oh ini pasti lahirnya bulan Mei begitu ya. Ya kita sudah masuk di bulan Mei, bulan kelima, dengan tema Size of Seas ya. Nah saya memang adalah orang yang suka sekali dengan kombinasi kata ya, karena sejak kecil saya tidak punya teman ketika saya kecil, jadi saya biasanya nulis begitu. Saya punya buku yang saya nggak temui lagi, itu sejak 3 tahun saya pasti menulis. Kalau saya mau mengalami apa, saya curhatnya ke buku itu begitu. Size of Seas, ukuran dari perebutan. Terambil dari Yosua 17 ayat 14 sampai 15. Ini adalah satu kisah di mana akhirnya Yosua dan pasukannya sudah merebut banyak sekali daerah di seberang Sungai Yordan ya. Pertama kali tentu kita ingat ketika menyeberang Sungai Yordan, yang pertama kali direbut adalah kota berkubu yang sangat besar, sangat hebat, yaitu Jericho ya. Tapi setelah itu pertempurannya masih bertahun-tahun kemudian ya, sampai merebut banyak daerah. Lalu Bani Yusuf atau suku Yusuf ini tanda petik ya, komplain begitu ya kepada Joshua pemimpin mereka. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 bagian undian dan 1 bidang tanah saja menjadi milik pusaka kami? Padahal aku ini adalah bangsa yang banyak jumlahnya. Kenapa kami ini banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku loh. Masa aku cuma dapat 1 bagian undian? Masa aku hanya dapat 1 bidang tanah? Apa respons dari Joshua ayat 14 sampai ayat ke-15-nya? Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, ya sudah, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, di pegunungan Efraim. Jika pegunungan Efraim ini terlalu sesak bagimu. Jadi Joshua ingin memberitahu kepada Bani Yusuf ini, kalau memang kamu lihat kebutuhan kamu besar, berusaha dong. Jangan mau cuma begini dong. Ayo begini dong, kerjakan, doing, action. Sekarang di dekat sini, itu ada tanah orang Feris, tanah orang Refaim. Ambil sudah. Pergi ke sana, kamu buka hutannya. Semudah itu, udah aku izinin kok. Apa yang ingin dikatakan dari pernyataan dari Yosua ini, saudaraku? Yosua mau Bani Yusuf ini jangan cuma minta gitu ya. Size of seizing mereka harus sesuai begitu. Kalau mereka memang mempunyai sebuah pencapaian atau achievement atau sesuatu yang sebesar ini, ya usaha dong. Ukuran perebutan itu, ukuran pencapaian itu ya kamu yang tentukan. Saudara, kalau kita kerja di tim sales ya, kita akan biasa diberikan target ya. Sebulan berapa. Nah kalau kita tidak achieve, tidak mencapai itu, ya lakukan sesuatu dong. Tanya sama mentor, tanya sama supervisor, tanya sama manajer marketingnya begitu. Kalau nggak mencapai terus dia diam, cuma komplain saja. Yang salah sebenarnya bukannya marketing manajernya loh. Yang salah dia.
Karena mestinya marketing manager sudah menetapkan target berdasarkan potensi yang bisa diambil. Ya. Adalah nggak mungkin seseorang dikasih target jauh di yang nggak mungkin bisa dicapai. Ya. Ada satu anak saya, tentu bukan anak kandung, dia pindah kerja, gajinya naik sekitar 15 juta dibandingkan tempat yang sebelumnya. Terus saya tanya, kamu targetnya berapa? Iya Pak, di tempat yang lama target aku pribadi itu adalah 15 M. Terus di tempat yang baru ini target kamu sebulan berapa nak? Targetnya 33 M Pak. Is it possible? Of course possible Pak. Aku udah lihat kalau nggak mungkin kau pindah. Pertama naik gajinya lumayan Pak. Belasan juta. Itu udah jadi motivasi aku. Yang kedua aku walaupun lihat, wow targetnya 33 M. Possible. Kebetulan Pak. Papa aku, tentu papa kandungnya dia begitu ya. Orang Cina Medan, Cimet. Banyak yang bergerak di bidang furniture, dia bilang begitu ya. Nah ini perusahaan HPL, saudara. HPL itu yang ini nih lapisan ya, lapisan dari ini bukan kayu sebenarnya ini dilapis nih, saudara. Ini particle board terus dilapis sama HPL. Saudara-saudara, saya senang kenapa? Karena dia punya size of sizing yang gede. Terus dapat kantornya ternyata agak freaky dong. Ada penghuni lain gitu ya. Pak datang dong Pak. Ya udah kita doa di sana terus sudah nggak ada lagi. Nah, apa yang ingin saya katakan? Anak itu punya size of sizing yang besar gitu ya. Apakah tercapai dalam probation dia? Enggak. Di menjelang akhir probation dia 3 bulan, dia baru mencapai 30 M. Wah Pak, baru 30 M nih gimana? Gak apa-apa nak. Itu gak mudah loh. Baru 2 bulan setengah kamu udah mencapai 20 sekian, terus akhirnya 30 M, tinggal 3 M. Nah saudara-saudara, mestinya kita begitu ya. Ya kita beda tentang target tentu ya dibandingkan dengan dia ya. Nah anak saya ini kan memang karena kuliahnya di Singapura, tentu bukan anak kandung sekali lagi ya. Ya tentu channelnya juga banyak ya teman-temannya. Nah jadi yuk, saya percaya setiap kita punya size of sizing yang Tuhan sudah tetapkan ya. Next. Yesaya 54. Yesaya 54 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, dalam bahasa Inggrisnya enlarge the place of your tent. Perbesarlah, perluaslah ukuran tendamu, ukuran kemahmu. Perbesarlah kapasitasmu. Jangan kita pengen sesuatu yang lebih tetapi kita tidak mau memperbesar kapasitas kita, nggak mau belajar, nggak mau terus meningkatkan kemampuan jualan kita, begitu ya. Saya percaya saudara, kalau saya nih jadi driver ojol pasti bisa nggak? Bisa ya. Tapi saya dibandingkan dengan anak saya Elda, pasti jagoan Elda anak saya. Pasti Elda jauh lebih mengerti cara-cara, maksudnya di daerah mana yang lebih cepat dapat order gitu enggak ya, Elda ya. Saya yakin saya kalah. Supaya saya bisa achieve seperti yang anak saya dapatkan ya tentu saya harus belajar dari anak saya. Saya akan nanya, Dak, kamu daerahnya mana sih atau gimana? Atau nanya ke Irwan ya, Irwan Ija. Oh ternyata boleh mangkal tuh, gampang tuh mangkal di stasiun apa? Keranji ya Irwan ya. Itu juga oke tuh.
harus kita enlarge diri kita. Next. Tapi ada warning nih. Kadang-kadang kita ingin memperbesar kapasitas kita, ingin memperbesar ukuran kita untuk mencapai sesuatu, sampai kita lupa bahwa kita harus mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada banyak orang karena pekerjaan, akhirnya ibadah juga kurang. Dulu rajin pelayanan, gara-gara pekerjaan nggak pelayanan lagi. Hati-hati di situ, saudara. Size of ceasing, ukuran pencapaian perebutan kita atas sebuah target, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Tentu kita akan ingat pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa adalah kisah Adam dan Hawa dan buah yang dimakan. Ya. Iblis bilang, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Singkat cerita, pada saat kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal sebenarnya bukan begitu firman Tuhan. Kalau kamu makan itu, pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati, diputar balikan. Lalu kenapa bisa begitu? Karena salah memperhatikan. Karena ada achievement yang hebat, kamu akan menjadi seperti Allah. Jeng. Walaupun itu berbeda dengan perintahnya Tuhan, fokus yes, aku akan menjadi seperti Allah. Jangan sampai saudara, gara-gara ada tawaran kerjaan kepada kita, lalu kita fokus kepada pekerjaan itu, padahal Tuhan sudah bilang, contoh ketika kamu melayani aku, baik dalam pelayanan rohani, jiwa-jiwa, maupun melayani dunia sekuler bisnis, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Tahu-tahu aku dapat pekerjaan yang akhirnya menyebabkan waktu aku habis untuk pekerjaan saja, dan aku tidak punya lagi waktu untuk jiwa-jiwa. Karena aku pikir, saya ini diberkati Tuhan dengan luar biasa nih. Saya akan digaji sekian juta begitu ya. Hati-hati di situ. Warning besar. Jangan sampai ini terjadi. Next. Harus kita menjadi bijak. Jangan sampai seperti Lot yang akhirnya tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Abram, omnya, yang sudah mengangkat derajat hidup dia. Last, evidence of unseen. Saudara, kalau kita memiliki size of ceasing, ukuran pencapaian, ukuran perebutan yang sesuai dengan maunya Allah, maka Tuhan akan membuktikan evidence of unseen, satu bukti dari hal yang tidak terlihat oleh mata. 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, jadi pelayan dari Elisa nih ya, dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara. Ini bujangnya Elisa nih. Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya Elisa itu kepadanya, kepada Elisa, celaka Tuhan, tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lihat size of ceasing dari Elisa. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka tentara-tentara itu. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api. Kereta berapi, kok kereta api ya.
karena saya senang kopi merek itu. Nggak di endorse nih saudara ya. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini adalah evidence of unseen, bukti dari sesuatu yang tidak terlihat bagi orang yang memiliki kapasitas yang besar tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi iman itulah yang menyebabkan kita firman iman itu, firman ketika jadi iman, firman iman, itulah yang akan menyebabkan kita bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Dan itu terbukti loh, ya. Terakhir, saudara, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus juga, saudara, ada seseorang satu ketika dia berdoa ya di bulan Februari. Dia berdoa tuh sebenarnya ya, menurut ceritanya ya, orang itu berdoa, aduh Tuhan bagaimana ini gitu ya, kok kelihatannya belum tampak kemungkinan bisa berhasil atas apa yang sedang saya dan teman-teman upayakan untuk sebuah pencapaian. Dia naik ke menara doa dan sebenarnya pengen cerita begitu ya, Tuhan gimana ini gitu ya. Dan menurut orang itu, cerita orang itu, dia sebenarnya ya setengah pengen curhat, setengah pengen komplain begitu. Tapi akhirnya di hari itu, di siang itu, yang terjadi dia bukan komplain begitu. Yang terjadi dia justru malah mendengar satu kata-kata, satu kalimat. Dan ternyata akhirnya dia ambil gitar dan akhirnya Tuhan berikan melodinya. Dan akhirnya ditulislah kata-kata. Ya. Saudara-saudara, apa yang ditulis di kata-kata itu ternyata itu berbanding 180 derajat dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dia rasakan saat itu. Karena saat itu sebenarnya katanya dia pengen curhat. Katanya dia sedang lagi pengen ngadu. Mungkin juga akan mengarah kepada komplain gitu ya. Tapi saudara, kalau saya tidak tahu cerita ini, saya tidak akan tahu bahwa lagu itu sebenarnya adalah lagu curahan hati dia kepada Tuhan, cuma dirubah sehingga seolah-olah nggak kelihatan ada curahan hatinya. Kita lihat lagunya, saudara. Masih ada
Akhirnya lagu itu dinyanyikan oleh anak-anaknya, saudara ya. Karena katanya penulisnya kalau nyanyi lagu itu pasti nggak keluar suaranya, saudara. Anak-anaknya inilah yang berjuang, saudara ya. Anak-anaknya itu yang nyanyi itu, yang merasa yakin bahwa apa yang diupayakan oleh anak-anak ini bukanlah sesuatu yang tidak ada harapan. Anak-anaknya mau berkata kepada saudara dan saya saat ini, ternyata masih ada harapan, masih ada kabar baik itu. Ya. Jangan menyerah, tetaplah percaya. Itulah yang ingin Tuhan temui di hati kita. Ya. Sampai hari ini, tanggal berapa ya sekarang? 7 ya. Tanggal 7 ini berarti H- berapa Pak Irwan? Kalau sampai 18 hari lagi mereka masih punya waktu untuk acara mereka, saudara ya. Yaitu Charity Gala Dinner. Tentu kita harus tangkap itu tidak mudah, tetapi kata mereka masih ada kabar baik, masih ada harapan, masih ada 18 hari ke depan. Sehingga kita masih tetap harus percaya bahwa kita bisa merebut harapan untuk bisa terwujudnya gedung sekolah Kristen kabar baik. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini bukan soal seberapa hebat kami, bukan soal seberapa banyak modal kami untuk menghadapi pergelutan perekonomian yang ada setelah pandemi beberapa waktu yang lalu. Mungkin juga berkaitan bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga berkaitan tentang bagaimana pekerjaan kami. Mungkin ada persaingan-persaingan yang sangat ketat di dalam pekerjaan kami. Entah pekerjaan kantor, pekerjaan e-commerce, pekerjaan dalam angkutan online, apapun pekerjaan kami mungkin ada persaingan yang besar dan ketat dan ekstrim mungkin. Tapi Tuhan, kami harus memperbesar kapasitas iman kami, kapasitas atau ukuran dari iman kami untuk seizing merebut kemenangan demi kemenangan. Ternyata di dalam Kristus selalu masih ada kabar baik. Selalu masih ada harapan. Dan Engkau sendiri Yesus yang berkata di dalam firman-Mu, sebab pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Engkaulah the great anchor. Engkaulah sauh kami yang paling kuat. Tidak akan ada badai ombak sebesar apapun yang akan mampu mengkaramkan perahu kehidupan kami selama Kristus menjadi nakoda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau materaikan firman-Mu sehingga kami juga memiliki size of seizing seperti yang Engkau sudah tetapkan. Sehingga ketika kami melihat ada banyak kepungan ekonomi yang tidak mudah, ada kepungan kompetitor pesaing dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, kami tidak akan takut. Engkau bukakan kepada kami seperti Engkau membuka mata bujang dari Elisa. Bahwa ternyata malaikat yang Engkau kirim menyertai kami jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, sehingga jalan-jalan yang Kau buka tidak akan pernah bisa ditutup oleh si jahat dari manapun, tentara manapun, bahkan oleh si iblis. Mereka enggak kuat karena kami dijaga oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini Engkau juga undang kami semeja sehidangan dengan Engkau. Engkau mau kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu Engkau mau Engkau mempersekutukan kami dengan kuasa kebangkitan melalui perjamuan kudus itu. Karena itu Tuhan, izinkan kami memasuki perjamuan-Mu ini di dalam nama Yesus.
Ya, saya jemput pelayan perjamuan. Tuhan, untuk kami bertiga Tuhan, izinkan kami melayani perjamuan-Mu ini. Suci kuduskan, perjamuan ini adalah tetap milik-Mu untuk kami semua, bahkan untuk kami yang melayani-Mu, melayani perjamuan kudus-Mu saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, izinkan kami melayani di dalam perjamuan ini Tuhan. Demikian juga dengan semua sidang jemaat yang ada. Suci kuduskan, perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati perjamuan-Mu ini, dan kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kau lepaskan kuasa-Mu atas hosti dan juga anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Lagu yang tadi sebelum firman-Nya. Kita semua bangkit berdiri saudara. Engkau Yesus. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudaraku, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada di dalam diri kami ada di dalam-Mu, maka kami akan mampu melihat yang tidak terlihat. Dan semua firman-Mu menjadi firman iman dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, masih tetap berdiri, kita akan confess dari pengakuan iman yang ada di screen. Ya, kita confess bersama-sama, 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami juga mau berbagi sukacita dengan saudara-saudara kami yang berhari jadi pada bulan April Tuhan. Dan saat ini bersama dengan kami ada Elsa, anakku Tuhan, dan juga ada Ibu Warti, Mama Christian Tuhan. Tuhan, Kau memberkati mereka, Tuhan Yesus, yang semua saudara-saudara kami, keluarga kami yang berhari jadi di sepanjang bulan April, Tuhan Yesus. Engkau set hidup mereka untuk terus melihat kasih, kemuliaan, kuat kuasa, berkat yang limpah dalam hidup mereka. Perlindungan terus melekat dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Apalagi Elsa juga adalah anak dari hamba-Mu, Tuhan. Kau juga berkati Pak John Purba, kakakku Tuhan, dalam nama Yesus. Kau berkati juga Pak Alex Limbong, suami dari Ibu Warti, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga karena adanya Kristus dan juga ada istri yang menopang, yang mendoakan, Pak Alex boleh mengalami kesembuhan di dalam stroke-nya. Tentu masih dalam proses pemulihan total, tapi kami yakin dan percaya karena ada pendoa, penopang yang Kau berikan di samping dari Pak Alex, yaitu Ibu Warti. Tuhan, kami yakin dan percaya Pak Alex Limbong sembuh sempurna dalam nama Yesus. Tapi kami yakin dan percaya bukan hanya pada mereka, tapi pada kami semua hal yang sama juga terjadi atas keluarga-keluarga kami, Tuhan. Kami percaya setiap keluarga kabar baik, baik jemaat gereja kabar baik maupun jemaat sekolah kabar baik maupun saudara-saudara yang ada di dalam komunitas kabar baik yang secara online. Terhadap kami Engkau pasti siapkan janji yang pasti akan dikenapi dalam hidup kami. Dan biarlah setiap firman-Mu, setiap janji-Mu menjadi firman iman di dalam diri kami. Dan dengan itu kami memiliki dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Kami memiliki bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Dan kami akan lihat evidence of unseen. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat itu benar-benar nyata di dalam diri kami. Kami tidak akan berhenti pada diri kami akan persaksikan itu kepada banyak orang. Termasuk juga kegerakan dari Charity 2023 ini. Kami akan percaya apapun yang terjadi pada tanggal 25 Mei nanti, cuma satu kesaksian yang akan keluar dari mulut kami. How great is our God. Betapa besarnya, betapa hebatnya Allah kami. Engkau buktikan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam
18 hari ke depan. Mujizat bisa terjadi Tuhan. Bahkan dalam 3 hari ini kami akan lihat pencapaian dari orang-orang yang mendaftarkan sebagai orang-orang yang clicking undangan yang ada dari QR code yang ada di undangan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua all team yang ada Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang pegang kendali. You are the greatest mover, the one and only mover dari kegerakan charity ini. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga tidak mau atas kabar baik saja kami berdoa, tapi kami juga mau jadi orang yang mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau pun ada bagi Indonesia. Engkau pulihkan terus keadaan Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, 2045 Indonesia akan menjadi the great nation. Tuhan, kami yakin dan percaya di perayaan 100 tahun Republik Indonesia nanti di 2045, Engkau angkat bangsa ini. Salah satunya tentu karena adanya umat-umatmu yang berdoa bagi bangsa dan negara ini, yang menurunkan belas kasihan Kristus atas Indonesia Tuhan. Kau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada dan semua penerusnya dalam kandidasi Pilpres tahun depan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya untuk setiap kami, semua bagian dari kabar baik ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Kuasa pemulihan-Mu terjadi atas kami semua. Kami lupa Tuhan Yesus untuk Pak Ginto Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, proses transplantasi ginjal yang dijalaninya itu akan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk istrinya, Ibu Lia, yang selama 3 bulan ini akan intensif bersama dengan Pak Ginto. Dan plus 3 bulan ke depannya lagi juga tetap menjadi perawat nurses bagi Pak Ginto. Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau berikan kesehatan juga pada Ibu Lia. Kau berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati semua kebutuhan keuangan mereka. Mungkin kami tidak bisa berkontribusi dalam hal keuangan bagi mereka karena biayanya juga besar sekali. Tapi kami setidaknya kami bisa lakukan. Kami tetap bela di dalam doa-doa kami setiap hari Tuhan. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas Pak Ginto, Ibu Lia, dan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami, darah Yesus selalu tutup bungkus kami semua. Semua yang bertalian darah dengan kami, semua keluarga kami, keluarga besar kami. Darah Yesus basuh bersih kami semua dari segala yang di luar dari Kristus Tuhan. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, mujizat, belas kasihan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus selalu batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus selalu basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Alvin naik ke Solof juga, pulih sempurna dalam nama Yesus. Pak Irwan pulih sempurna dalam nama Yesus Kristus. Juga untuk setiap kami, untuk Mina dan bayi dalam kandungannya, untuk Elvina dan juga bayi dalam kandungannya. Kesehatan-Mu dianugerahkan penuh atas mereka semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangannya saluran berkat. Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, baik on-site saat ini maupun di saat saudara melihat tayangan ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong dan menghiburmu untuk seizing, untuk bisa merebut semua janji Allah dikenapi. Itu semua dimantarkan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.